Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Abdul Halim Iskandar MPD, bersama Ibu Umi Lilik Nasria, beserta seluruh rombongan pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati Rektor Universitas Tadulako beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika Universitas Tadulako pada siang hari ini. Hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, muliakan Bapak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Dr. Haji Abdul Halim Iskandar MPD. Selamat datang, Gus. Yang saya hormati Ibu Menteri, Ibu Lilik Umi Asriani MPD, selamat datang, Bu. Yang saya hormati rombongan Pak Menteri, pejabat eselon 1 dan eselon 2 yang mendampingi beliau dalam rangka kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Bapak-Bapak Wakil Rektor, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Senat, Bapak-Bapak dan Ibu Dekan, para Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan seluruh undangan yang saya banggakan. Marilah kita sama-sama memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat dan berkahnya juala sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan, dan meluruskan niat untuk menghadiri acara silaturahim dan mendengarkan beberapa hal yang penting yang akan disampaikan oleh Pak Menteri. Sungguh ini menjadi kehormatan bagi kami, keluarga besar Universitas Tadulako, menjadi berkah yang sangat luar biasa di awal tahun ini. Ini adalah awal yang baik. Menteri pertama yang berkunjung di tahun 2021 adalah Menteri Desa dan Pembangunan Desa Daerah Tertinggal. Perkenankan saya, Gus, mengomentari sedikit tentang urgensi dari nomenklatur kementerian ini. Dibanding saya kira dengan jabatan menteri yang lain, menurut saya kementerian ini sangat bernuansa religius dan memiliki resonansi yang sangat luar biasa berkaitan dengan pembangunan masyarakat desa tertinggal. Dan saya mengapresiasi pimpinan PKB dan NU terutama bahwa tidak salah
dan saya kira memang itu target beliau untuk memilih jabatan menteri ini, karena sesuai dengan cita-cita luhur pendiri NU dan pendiri PKB bahwa mereka akan berkiprah di Indonesia ini untuk memberdayakan masyarakat miskin yang ada di pedesaan. Tepuk tangan. Dan saya kira Gus Halim ini tidak salah. Beliau memiliki kemampuan dan inovasi yang sangat luar biasa untuk membangun desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Insya Allah pada hari ini kita akan mendengarkan sekaligus berdialog dan sekaligus mungkin dari teman-teman bisa menyampaikan harapan-harapan untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Tengah dan terutama untuk kepentingan Universitas Tadulako. Mohon maaf Gus, hari ini yang kami hadirkan adalah semua hanya unsur-unsur pimpinan. Selain karena protokol COVID, kita dibatasi untuk menghadirkan dalam jumlah yang besar. Juga karena fokus saya bahwa sengaja menghadirkan unsur pimpinan ini untuk kira-kira mendengarkan apa yang menjadi visi dari dan program di kementerian, dan teman-teman bisa menangkap peluang itu untuk bisa kita kerjasamakan. Tentu kaitan dengan kementerian ini kami sangat diuntungkan ini saya kira Gus, karena Universitas Tadulako ini yang berada di Sulawesi Tengah memiliki banyak desa tertinggal atau daerah tertinggal, dan juga hampir semua kabupaten memiliki lokasi atau wilayah transmigrasi. Dan sinilah peranan strategis kita di Universitas Tadulako. Bagaimana kita bisa berkontribusi dan bekerja sama dengan Kementerian Desa dalam rangka mensukseskan cita-cita luhur yang ada di kementerian tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa memang sejak Menteri Ristek dan Dikti Prof. Nasir itu sudah melakukan kerjasama dengan Kementerian Desa waktu itu dengan membentuk forum perguruan tinggi desa. Sekira itu adalah semangatnya juga dari PKB dan NU. Prof. Nasir memprakarsai untuk membentuk forum perguruan tinggi desa yang bekerjasama dengan Kementerian Desa. Dan saya kira ini semakin posisi perguruan tinggi sangat diperlukan untuk itu dengan adanya program Mas Menteri, yakni Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Dan salah satu diantaranya adalah bagaimana masyarakat kita bisa melakukan, mahasiswa kita bisa melakukan kegiatan pemberdayaan di pedesaan, apakah dalam bentuk KKN atau melakukan pemberdayaan yang bekerja sama dengan Kementerian Desa tersebut. Insya Allah hari ini Pak Menteri akan menyampaikan program dan rencana beliau dan gagasan beliau. Tentu pada hari ini mudah-mudahan saja di hari yang sangat berbahagia ini ada sesuatu oleh-oleh yang disampaikan ke kita untuk kita bisa kerjasamakan. Pak Menteri yang saya hormati dan rombongan serta saudara-saudara saya yang ada di keluarga besar Universitas Tadulako,
Moga-moga saja pertemuan hari ini insya Allah kita semua bisa menangkap hikmah dan berkah yang kita akan lakukan kerjasama ke depan. Sekira itu hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon perkenannya Gus untuk menyampaikan orasinya. Saya kira yang berkaitan dengan visi dan misi yang ada di Kementerian Desa, dan sekaligus nanti kita mungkin saling curhat ke Pak Menteri. Mudah-mudahan saja apa yang teman-teman sudah persiapkan bisa disahuti beliau, dan saya kira beberapa rombongan beliau ini juga merupakan keluarga besar Universitas Tadulako dan juga menjadi warga Sulawesi Tengah. Insya Allah dengan ini semua akan menjadi berkah bagi kita keluarga besar Universitas Tadulako. Demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan hari ini dalam rangka kunjungan kerja Pak Menteri dengan resmi kita nyatakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Pak Rektor Universitas Tadulako beserta seluruh sivitas akademika, para pimpinan universitas, pimpinan fakultas yang hadir. Saya ditemani Pak Suprapedi, ini kepala Badan Informatika. Jadi saya belum hafal karena ini SOTK baru. Jadi SOTK lama belum hafal, diganti SOTK baru, semakin tidak hafal lagi. Yaitu resikonya birokrasi yang begitu. Yang beliau ini sebenarnya seorang peneliti. Jadi yang tidak tahu kok kesasar ke Kementerian Desa, tapi menguntungkan juga akhirnya banyak produk-produk yang dihasilkan, utamanya terkait dengan teknologi tepat guna ya Mas Prabadi. Kemudian juga ditemani oleh Pak Mul, ini alumni Tadulako, juga Pak Yusra. Nah ini juga dari Palu. Ada satu lagi yang dari Palu namanya Pak Fakhri. Jadi kalau menurut saya intelijensi dari Sulteng itu sudah banyak di Kementerian Desa. Ya sudah ditanam intelijen minimal yang terdeteksi 3, itu yang terdeteksi. Yang tidak terdeteksi mungkin banyak. Nah itu mestinya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, termasuk oleh Tadulako, apalagi ada alumninya yang juga di sana. Juga oleh istri saya juga, mani saya sudah punya cucu 1. Jadi nemani saya mulai saya bujang sampai punya cucu 1. Alhamdulillah, termasuk kerasan ya, termasuk apa bahasa Sulawesinya kerasan, betah gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya merasa tersanjung pada siang hari ini bertemu dengan tokoh-tokoh di Universitas Tadulako. Cita-citanya itu yang saya bayangkan itu jadi dosen, kemudian profesor. Nah, karena waktu saya di kampus itu kalau lihat profesor itu kok enak gitu hidupnya itu. Hidupnya itu enak, nyaman, tertib, sejuk, enggak apa. Kayaknya hidup itu tidak ada beban yang terus setiap hari yang di dalam itu sebuah
kajian, ilmu, ngajar, punya murid. Nah, itu cita-cita saya begitu. Tapi karena mungkin tidak sesuai dengan kapasitas potensi yang saya miliki, maka nggak ditakdirkan jadi profesor. Kasihan profesornya kalau saya jadi profesor nanti. Sama halnya ketika ada saudara saya yang pernah mimpi jadi ketua umum PBNU. Saya bilang, bahaya kalau kamu jadi ketua umum PBNU. Nah, kenapa? Kapasitasnya nggak nyambung. Terus dampak negatifnya, akhirnya semua itu halal kalau ketua umum PBNU-nya kamu. Saya bilang gitu. Makanya semua itu ada makomnya, Nah, mungkin saya memang tidak dimakomkan jadi guru besar karena kapasitas saya tidak seperti itu. Cukup bagian-bagian lapangan yang muda-muda, yang nggak banyak teori, itu mungkin lebih cocok untuk saya. Akhirnya ditakdirkan jadi menteri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pekerjaan atau tugas membangun desa itu memang nggak bisa sendirian, sangat mustahil dilakukan, apalagi oleh sebuah kementerian. Karena pertama, desa-desa kita ini adalah satu entitas terkecil dalam sistem pemerintahan yang dibangun atas basis budaya. Desa itu tidak dibentuk, tapi membentuk diri. Kecuali setelah ada pemerintahan, kemudian pemekaran, kemudian peresmian, diregistrasi, dan seterusnya. Tetapi pada awalnya desa itu membentuk, bukan dibentuk. Nah, ini yang kemudian desa itu memiliki karakteristik yang spesifik. Karakteristik yang spesifik itu tentu basisnya adalah budaya. Itulah makanya saya selalu sampaikan dimanapun dan kepada siapapun, kita membangun desa itu harus betul-betul bertumbuh pada akar budaya. Jangan sekali-kali kita merancang pembangunan desa keluar dari akar budayanya, karena itu tidak sesuai dengan fitrahnya desa. Apalagi dulu semua urusan itu selesai di desa. Tidak ada urusan yang sederhana dalam artian tidak sekompleks, dalam kapasitas kompleksitas tertentu, itu tidak selesai di desa. Urusan pelanggaran sosial yang tingkat menengah saja itu selesai di desa. Pencurian kecil selesai di desa. Sekarang pencuri ayam aja masuk polsek. Habis masuk polsek, masuk polres. Yang dicuri, yang mencuri sama-sama kecurian. Jadi yang mencuri jadi kecurian, apalagi yang dicuri. Akhirnya timbul anekdot kehilangan ayam, diurus, maka bukan ayam yang hilang, apa? Sapi. Ini yang ngomong orang Tadulako, bukan saya. Nah, kalau dulu selesai di desa, cukup kepala desa, semua hal dilaporkan ke kepala desa, diselesaikan di tingkat desa, hukumannya hukuman sosial, sudah jerah. Ada yang dihukum membersihkan sungai, ada yang dihukum macam-macam, dan itu selesai semua di tingkat desa. Sehingga kapasitasnya pun tidak berkembang.
Sementara hari ini tadi yang kecurian ayam, dari kecurian ayam naik menjadi lebih tinggi lagi, yang pencurinya juga naik kapasitasnya. Dari kecurian ayam, dari mencuri ayam kemudian ditahan karena keterbatasan fasilitas di kepolisian, kumpul dengan pencuri motor. Nah, terjadilah proses transformasi keilmuan. Akhirnya naik kapasitasnya. Dan itu real. Yang pencuri motor kumpul dengan pencuri yang lebih tinggi lagi, nah, naik lagi kapasitasnya. Dan itu dialami oleh beberapa teman saya. Kasus tahun 81. Itu di Jombang ada kejadian yang lumayan ramai lah waktu itu, sampai ke skala nasional karena sarang. Nah, beberapa teman saya itu menjadi motor penggerak, akhirnya masuk, nggak sampai vonis, tapi pada saat ditahan itu masuk di LP, dititipkan di LP. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, dalam proses itu akhirnya semuanya dibebaskan. Nah, pengalaman yang menarik ketika saya tanya itu, yaitu tadi ada yang dari situ kemudian punya ilmu macam-macam deh. Termasuk ini, kalau bahasa Jawa itu nyiwer. Nyiwer itu bagaimana ilmu agar yang tuan rumahnya itu tertidur lelap. Ada ilmunya. Nah, dapat juga ilmu dari situ, dari LP. Jadi kapasitasnya naik. Ya untungnya mereka dari pesantren semua, jadi tidak dipraktekkan, tetapi paling tidak punya ilmu-ilmu baru yang dihasilkan dari lembaga pemasyarakatan. Nah, ini adalah satu realitas. Nah, hari ini permasalahan di desa sekecil apapun sudah naik ke tingkat level yang lebih tinggi, di Polsek, di Polres, dan seterusnya, berproses panjang lebar. Nah, itulah makanya kompleksitas permasalahan di desa hari ini juga relatif lebih tinggi dibanding kompleksitas permasalahan di desa pada masa lalu. Dan desa itu adalah membentuk, bukan dibentuk pada awal berdirinya. Maka memiliki karakteristik. Itulah makanya Undang-Undang Desa memberikan satu ruang yang sangat luas kepada kearifan lokal. Kearifan lokal betul-betul menjadi satu perhatian yang harus mendapatkan porsi yang proporsional. Nah, dalam konteks ini tahun 2021 ini kami di Kementerian Desa mulai menggali kembali dan menghidupkan kembali desa-desa adat untuk betul-betul sebagai pilot project. Ini loh desa adat. Meskipun tidak mungkin namanya aja desa adat, tidak mungkin se-Indonesia sama. Maka saya sampaikan kepada tim yang sedang saya minta untuk melakukan telaah, pasti harus clustering. Desa adat model Bali, desa adat model Sulawesi, desa adat model Sumatera, desa adat model Sumatera Barat yang spesifik. Itu harus punya karakteristik tertentu sehingga paling tidak akar budaya yang terbangun itu tergali kembali, kemudian menjadi satu totalitas kehidupan di masyarakat. Nah, kalau ini kemudian bagus, meskipun desa lain bukan desa adat bisa mengikuti, mereplikasi berbagai tradisi bagus di situ, dikembangkan di desa lain, di tempat lain. Ini salah satu cara untuk melakukan upaya mengembalikan berbagai karakteristik keindonesiaan yang tentu diakui atau tidak hari ini mengalami degradasi karena globalisasi. Nah, kita harapkan
dengan kajian yang mendalam, kemudian ada pilot project terhadap desa adat, terus desa-desa lain yang tertarik untuk mengambil nilai-nilai tambah dari desa adat untuk diterapkan atas kesepakatan bersama dengan warga masyarakat menjadi sebuah tradisi baru. Nah, tentu ini akan membawa dampak yang cukup positif dengan kondisi yang sangat-sangat terbuka hari ini. Kalau akar budaya kita kuat, sekuat apapun hembusan angin menimpa kita, meniup kita, globalisasi, keterbukaan informasi dan segala sesuatunya, kalau akar budaya kita kuat, maka kita akan tetap bertahan pada posisi yang kita miliki hari ini. Itu harapan tertinggi dari kita terkait dengan pembangunan desa. Itulah makanya di dalam SDGs desa yang selalu saya gelurakan kemana-mana, ada tambahan 1 goals lagi. Kalau SDGs global itu 17 goals, kemudian diambil oleh Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut di dalam merumuskan SDGs, Sustainable Development Goals. 196 negara termasuk diantaranya Indonesia dituangkan dalam peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017. Saya lokalisir lagi, lokalkan kembali, lebih rendah lagi, bukan lebih rendah, lebih membumi lagi menjadi SDGs desa dengan narasi, diksi dan visualisasi yang lebih sederhana. Misalnya desa tanpa kemiskinan. Jadi sederhana, diksi yang kita pakai sederhana sekali. Desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat sejahtera, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli lingkungan, desa peduli tanggap budaya. Nah, yang ke-18 adalah kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Ini yang tidak ada di Sustainable Goals Global yang rumusan PBB maupun yang tertuang dalam Perpres 59 2017, karena memang kita harus melandingkan, membumikan, memperkokoh akar budaya di dalam pembangunan desa. Maka kelembagaan desa yang dinamis serta budaya desa yang adaptif memberikan arah warna bagi seluruh pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa, mulai dari desa tanpa kemiskinan sampai desa berjejaring. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu ini bukan pekerjaan yang ringan. Tetapi kalau apa yang kita lakukan hari ini, yang kita mulai hari ini dengan senantiasa bertumpu pada data-data mikro, maka saya yakin dalam kurun waktu 2030 misalnya, sesuai dengan amanat di Perpres 59 2017, maka tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian penting dari program pembangunan di Indonesia akan tertopang dengan maksimal oleh SDGs desa, yang hitungan-hitungan saya kontribusi SDGs desa terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan adalah sampai 74% kontribusinya, di mana SDGs desa itu terdiri atas kewilayahan. Wilayah Indonesia 91% ada di desa, kemudian kewargaan 43% penduduk Indonesia ada di desa, akumulasi atas 91% ditambah 43% dibagi totalitas tujuan pembangunan akan menghasilkan 74% kontribusi SDGs desa atas pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau ini kemudian bisa dilaksanakan dengan sistematis, masif, dan terstruktur, saya yakin di 2030 apa yang menjadi harapan dari Perpres 59 2017 akan tercapai dengan kontribusi yang sangat signifikan dari SDGs desa sebesar 74%. Nah, oleh karena itu tentu ini butuh dukungan semua pihak.
Ini yang kita sebut dengan bahasa saya itu harus dilakukan dengan cara keroyokan. Keroyokan itu satu pekerjaan tapi digarap bareng-bareng dengan berbagai pihak, termasuk salah satunya yang sangat penting adalah keterlibatan perguruan tinggi. Banyak hal yang bisa kita kerjasamakan, banyak hal yang bisa kita lakukan bersama-sama. Tentu dari konsepsi bukan sekedar implementasi, bisa kita mulai dari konsepsi. Misalnya kemarin dalam SDGs desa pun kami terbitkan dalam bentuk buku SDGs desa, dan alhamdulillah mendapatkan afirmasi dan apresiasi yang cukup lumayan di masyarakat, termasuk di kalangan akademisi. Nah, ini juga sedang kita siapkan, tinggal menunggu waktu cetaknya saja, metodologi dan pengukurannya. Karena menurut saya kita nggak akan ada banyak manfaatnya bicara tentang konsep SDGs desa kalau tidak kita ikuti sekaligus bagaimana mengukur SDGs desa itu dalam implementasinya. Tentu ini sangat berkaitan dengan kapasitas Bapak Ibu sekalian yang ada di perguruan tinggi, dan kemarin kita juga lakukan telah bersama para profesor yang memiliki kapasitas di bidang pengukuran, di bidang metodologi, sampai beberapa kali kita diskusi, dan saya kawal sendiri ya karena kebetulan saya juga pernah jadi dosen metodologi riset, jadi paling tidak urusan pengukuran, urusan bagaimana menyusun instrumen yang valid dan reliable, ukuran pertanggungjawaban keilmuan terhadap sebuah konsep, insya Allah saya juga punya background dikit-dikit, meskipun tidak setinggi para Bapak Ibu sekalian yang senantiasa setiap hari aktif di dalam dunia akademik. Nah, ini terus kita kawal. Nah, habis itu kita juga sekarang sudah melakukan implementasi SDGs desa, meletakkan SDGs desa dalam satu potret profil desa di 4 desa. Sudah bisa kita temukan misalnya di daerah Cilacap, Jawa Tengah, detail sekali. Misalnya kemiskinannya ternyata masih jauh di atas nasional. Memang agak menyedihkan. Jadi SDGs desa ini kalau diimplementasikan betul untuk memotret profil desa, itu pasti jauh lebih memprihatinkan dari data-data BPS. Apalagi bicara tentang tingkat kemiskinan, bicara tentang pendidikan, bicara tentang kesehatan di tingkat desa. Namun kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu sekalian, karena itu kemudian bentuknya data mikro yang bisa dibuktikan dengan by name, by address, by location, di mana orangnya, bagaimana kondisinya, bisa diuji bersama-sama. Nah, tingkat posisi yang agak memprihatinkan karena kemudian jadinya tinggi, misalnya kemiskinan jadi jauh lebih tinggi, kemudian kesehatan jauh lebih rendah, kemudian pendidikan juga jauh lebih rendah. Tetapi kita harus jujur bahwa inilah fakta yang sebenarnya, karena memang ketika bicara SDGs desa kita harus bicara data mikro, bukan data makro. Sementara BPS itu bicara data makro pada tingkat kecamatan. Zooming kecamatan aja BPS tidak bisa. Kalau dipaksakan pasti pecah. Kalau kita ngomong resolusi terhadap satu gambaran, bisanya tingkat kabupaten. Nah, sementara kita bangun desa, garap desa. Kalau data BPS ini kita pakai motret desa, kemudian kita jadikan dasar untuk bangun desa, tentu akan terjadi tingkat bias yang cukup tinggi. Itulah makanya di dalam membangun desa harus berbasis data mikro. Tidak bisa kemudian berspekulasi dengan data makro. Nah, inilah yang sedang kita lakukan, dan tentu kita sangat berharap dukungan dari para Bapak Ibu sekalian, utamanya yang ada di kampus-kampus. Dan terus terang, proyek desa dalam kampus Merdeka itu adalah hasil diskusi saya dengan Pak Mendikbud waktu itu. 2 hari sebelum beliau melonsing kampus Merdeka, saya ketemu di istana, saya bilang, Pak Mendikbud, saya ingin 2 hal terkait dengan kampus. Yang pertama,
keterlibatan kampus secara lebih sistematis, terencana dan terpetakan dengan lebih detail di dalam membantu membangun desa. Yang kedua sebaliknya, saya juga ingin kampus menjadi bagian penting dari afirmasi atas kepala desa dan perangkat desa yang berprestasi, yang sudah bisa menunjukkan hasil kerjanya. Jadi dibalik, kalau selama ini kampus mendidik mahasiswa dari teori menuju praktek menuju pengalaman. Nah, saya kepingin kalau diizinkan dibalik, pengalaman menuju teori. Jadi kepala desa yang sudah 1 periode dan berhasil sukses, gimana kalau itu diafirmasi oleh perguruan tinggi, kemudian dihitung SKS-nya selama 6 tahun menjabat sebagai kepala desa itu, nambah beberapa teori di kampus, maka dia bisa mendapatkan gelar S1 sarjana sesuai dengan bidang studi kemasyarakatan, bidang studi pembangunan sosial, pokoknya bidang studi terkait dengan itu. Nah, yang pertama langsung direspon terkait dengan keterlibatan perguruan tinggi, Pak Mendikbud bilang, saya punya program ini, begini KKN dan seterusnya. Nah, saya bilang, itu bisa itu dimasukkan untuk kegiatan desa sehingga jelas, jangan hanya di industri. Di industri oke lah, tapi di desa juga harus dikasih ruang yang cukup. Nah, akhirnya muncullah yang disebut dengan proyek desa. Nah, yang satunya yang belum terwujud sampai sekarang, kemarin sudah saya ingatkan lagi, karena sudah ada beberapa perguruan tinggi yang menyiapkan silabi, kurikulum dan silabi untuk memberikan afirmasi terhadap kepala desa, perangkat desa yang sudah berprestasi dalam kurun waktu tertentu, itu akan dikonversi menjadi sekian SKS untuk mata kuliah ini, ditambah sekian SKS kuliah di kampus, maka dia sudah berhak mendapat gelar sarjana, tetapi belum mendapatkan afirmasi atau belum mendapatkan kesepakatan dari dirjen diktinya. Nah, ini lagi kita upayakan. Nah, itu bagian dari kerjasama antara Kementerian Desa dengan perguruan tinggi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu saya tidak akan berpanjang-panjang karena nanti kalau tadi saya dengar Pak Rektor juga akan membuka ruang untuk kita ngobrol. Mudah-mudahan ada yang bisa kita hasilkan dari ngobrol itu. Karena saya orang yang paling minder kalau ngobrol dengan profesor, dengan doktor, dengan para akademisi itu. Karena pasti saya ilmunya jauh. Itulah makanya nanti jangan lama-lama Pak Rektor, biar nanti saya nggak lama-lama groginya menghadapi para dekan, para sivitas akademika. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beberapa model kerjasama perguruan tinggi dengan Kementerian Desa bisa kita rujuk pada Tridharma perguruan tinggi juga. Misalnya bidang pendidikan, merdeka belajar, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Ini sangat penting. Kalau SDGs desa ini sudah terimplementasikan datanya, kemudian datanya data mikro, itu akan kelihatan sekali potretnya. Kebetulan saya belum bawa hasil akhirnya karena masih terus saya diskusikan. Jadi nanti profil desa itu akan kelihatan. Satu desa begini, desa tanpa kemiskinan, posisinya di mana? Di desa itu. Kemudian SDGs 2, desa tanpa kelaparan, posisinya di mana? Sampai SDGs ke-18. Apa yang harus dilakukan oleh desa untuk menggerakkan titik-titik yang tadi pada posisi yang masih jauh di bawah rata-rata. Nah, kalau ini kemudian melibatkan perguruan tinggi, mahasiswa-mahasiswa KKN dilibatkan, maka akan mempermudah proses perencanaan berbasis kebutuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, harus jujur saya akui bahwa proses perencanaan pembangunan di desa sampai dengan hari ini belum berbasis kebutuhan, masih berbasis keinginannya kepala desa, keinginannya ketua BPD, keinginannya tokoh agama, keinginannya tokoh adat. Tokoh agama minta agar dana desa digunakan untuk bangun ruas jalan di depan rumahnya. Padahal menurut hitung-hitungan jauh belum waktunya untuk kepentingan akses. Ekonomi enggak, pendidikan juga enggak. Tapi karena yang minta tokoh adat, kepala desa enggak berani, karena khawatir nanti periode kedua enggak dipilih, enggak dibantu. Maka disetujuilah di depan rumahnya tokoh agama tadi akses jalan. Tapi cuma 200 meter.
Akhirnya ketika kita potret dari atas, pembangunan infrastruktur desa itu yang menggunakan dana desa itu kayak gambar labirin gitu. Sini jalan putus, ada lagi di sini, ada lagi di sini, nggak ada yang nyambung. Akhirnya nggak ada gunanya juga, nggak menaikkan ekonomi karena ya naik di situ bagus, turun lagi nggak karu-karuan dan seterusnya. Ini kondisi yang real yang kita hadapi. Nah, kita tidak ingin, tentu kita tidak bisa kemudian memaksakan harus berbasis kebutuhan, berbasis masalah. Pertama, yang paling mendasar adalah kesadaran akan adanya masalah. Ini yang paling mendasar. Jadi masalah utama di dalam perencanaan pembangunan adalah kesadaran akan adanya masalah. Kenapa ini saya sampaikan? Karena hampir kepala desa yang kita miliki belum memahami bahwa dirinya punya masalah. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah kalau kita sendiri tidak tahu bahwa kita punya masalah? Nah, ini problem awal dari penyelesaian masalah adalah pemahaman atas masalah. Nah, SDGs desa ini kalau sudah dipotret, diimplementasikan untuk melihat potret desa, itu masalahnya kelihatan. Oh, masalah di kemiskinan desaku seperti ini. Oh, masalah kesehatan di desaku seperti ini, jauh dari harapan, jauh dari titik tengah, jauh dari rata-rata yang dibutuhkan. Oh, kondisi tingkat pendidikan di desa saya kondisinya kayak begini. Nah, inilah masalah-masalah yang kita buka melalui SDGs desa, tentu dengan data mikro. Tidak mungkin ini bisa kita wujudkan tanpa data mikro. Nah, dengan data mikro itulah berbagai problematika yang dihadapi di desa kemudian dicari solusinya untuk digerakkan naik menuju kepada titik yang diharapkan. Nah, disinilah nanti dukungan dari para mahasiswa yang KKN untuk mempermudah cara pandang, mempermudah cara pikir, kemudian mempermudah sinergitas antar potensi yang ada dimiliki desa, membantu akses di tingkat kabupaten, akses di tingkat provinsi, bahkan akses di tingkat nasional, pasti akan jauh lebih mudah ketika ada representasi perguruan tinggi di tingkat desa. Nah, Merdeka Belajar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa menjadi bagian penting. Yang kedua, Merdeka Belajar di BUMDes dan BUMDesma. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini ujung tombak ekonomi di desa ada di BUMDes dan BUMDesma. Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja, kita sangat diuntungkan dengan BUMDes sebagai badan hukum. Kemarin BUMDes adalah badan usaha, sekarang BUMDes jelas badan hukum. Berarti BUMDes setara dengan badan hukum lainnya. Hari ini RPP sudah tinggal satu langkah untuk selesai harmonisasi. Saya termasuk yang ngotot, jadi di tingkat teknis kemarin sudah selesai, hanya satu item kebijakan yang tidak bisa diputuskan di tingkat teknis, harus dibawa di rapat tingkat menteri, dan memang saya nggak mau itu diputuskan di tingkat teknis. Apa itu? Yaitu kapan BUMDes dinyatakan sebagai badan hukum. Dari pihak Kementerian Hukum dan HAM menghendaki BUMDes dinyatakan sebagai badan hukum setelah mendapatkan nomor register dari Kementerian Hukum dan HAM. Dari pihak kami, saya mengatakan itu terlalu mempersulit. Saya minta BUMDes dinyatakan sebagai badan hukum setelah diputuskan dalam Musdes. Musdes adalah forum tertinggi di desa. Kemudian produk Musdes adalah peraturan desa, Perdes. Nah, ketika Perdes sudah ditandatangani, Perdes tentang BUMDes, pendirian BUMDes sudah ditandatangani oleh kepala desa, maka dia otomatis serta-merta sudah berbadan menjadi badan hukum. Nah, perdebatan panjang di situ, di pihak Kementerian Hukum dan HAM mengatakan belum bisa karena aturannya dengan berbagai aturan. Saya sederhana saja, nggak usah jauh-jauh lah, rujuk saja itu PP yang mengatur BUMD. BUMD sah dinyatakan sebagai badan hukum ketika sudah ditetapkan sebagai perda. Perda ditetapkan sebagai peraturan daerah. Maka serta-merta
BUMD sudah menjadi badan hukum. Tidak ada pengesahan dari Kumham. Kenapa BUMD aja bisa, BUMDes tidak bisa? Nah kemudian pihak Kemenkumham masih ngotot, itu yang salah PP-nya. Ya sudah, kalau udah ngomong begitu ya kita nggak bisa ngomong. Berarti sekarang ngomong ngotot-ngototan, nah gitu. Sudah, naikkan aja ke tingkat menteri, biar nanti antar menteri yang ngotot. Nah kalau antar menteri yang ngotot itu kan sudah urusan lobby politik. Karena apa? Saya yakin Pak Presiden itu tipologinya tidak suka berbelit-belit. Sudah berapa kelembagaan yang tidak begitu penting dibubarkan. Artinya ingin semua disederhanakan. Nah saya yakin kalau ini dibawa dalam forum yang lebih tinggi, saya yakin BUMDes cukup disahkan sebagai badan hukum pada tingkat peraturan desa. Apalagi BUMDes di Indonesia jumlahnya tidak akan melebihi jumlah desa di Indonesia. Karena satu desa hanya boleh mendirikan satu BUMDes. Tetapi yang boleh lebih dari satu adalah BUMDesma, BUMDes bersama. Ini boleh. Desa A, desa B, desa C bikin kerjasama terus mendirikan BUMDesma. Ini boleh satu desa mendirikan BUMDesma dengan desa-desa lain sebanyak mungkin sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang kedua, pendirian BUMDesma dan kerjasama antar desa tidak lagi boleh dibatasi oleh geografis. Desa-desa di Sulawesi Tengah bisa saja kerjasama dengan desa-desa di Jawa Timur, dengan desa-desa di Jawa Tengah. Yang penting ada kesamaan potensi yang mau digarap, saling menguntungkan, dan keuntungannya sebesar-besarnya untuk kesehatan masyarakat desa, sah-sah saja mereka melakukan itu. Sehingga tidak harus kemudian satu satuan kecamatan baru boleh, lintas kecamatan dalam satu kabupaten boleh, tapi lintas kabupaten tidak boleh. Itu sudah tidak memenuhi unsur di dalam kebersamaan untuk kepentingan pembangunan yang lebih makro. Nah, itulah makanya di dalam RPP sudah kita tegaskan kerjasama antar desa bisa dilakukan dimanapun antar desa. Yang tidak boleh adalah desa-desa di Sulawesi Tengah kerjasama dengan desa-desa di Malaysia. Nah itu yang tidak boleh. Desa-desa di Singapura, nah itu yang tidak boleh. Tapi selagi itu benderanya merah putih, selagi itu bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, maka sah-sah saja. Nah BUMDes ini juga butuh sentuhan yang cukup. Pertama, permasalahan di BUMDes adalah permasalahan sumber daya manusia. Mencari orang yang memiliki passion di bisnis itu tidak mudah, apalagi di tingkat desa. Saya merasakan betul di tingkat provinsi saja untuk mengembangkan badan usaha milik daerah BUMD, dari sekian BUMD pengalaman saya di Jawa Timur tidak lebih dari 30% BUMD milik Provinsi Jawa Timur yang produktif. Yang 70%-nya itu betul-betul hanya menampung pengangguran. Hitung-hitung mengurangi tingkat pengangguran itu aja. Karena faktanya tidak produktif. Nah sekarang apalagi kita bicara BUMDes. Saya menyadari betul bahwa ini bukan pekerjaan mudah. Itulah makanya kita juga butuh dukungan dari perguruan tinggi. Ada fakultas ekonomi, ada manajemen, ada macam-macam lah. Nah permasalahan BUMDes yang paling tinggi adalah permasalahan penanganan pemasaran produk. Masalah pemasaran ini masalah yang paling menghantui seluruh BUMDes yang ada di Indonesia. Produktivitas bagus, barangnya bagus, penanganannya bagus, packagingnya bagus, tapi nggak jalan, nggak bisa bertahan lama karena apa? Pasarnya tidak jelas. Oleh karena itu, ini termasuk menjadi bagian penting dari kerjasama antara kampus dengan Kementerian Desa. Di bidang penelitian juga banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Ngurusi SDGs desa saja, itu saya pernah menyampaikan ke teman-teman. Kalau di perguruan tinggi, utamanya di prodi-prodi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, SDGs desa ini bisa menghasilkan banyak doktor. Pasti itu. Karena memang akan banyak hal baru ditemukan dengan SDGs desa. Apalagi bicara tentang pengabdian masyarakat, tentu misalnya kita
tuntutan ke desa itu, tuntutan ke Kementerian Desa itu banyak banget. Urusan jenis apa ya, bukan jenis, urusan tekanan profil desa itu aja luar biasa banyaknya. Stressing profil desa, bukan tekanan, stressing profil desa. Misalnya kita diminta untuk menyiapkan pilot project desa mangrove. Pokoknya semua ada. Desa mangrove, desa perhutanan sosial, kemudian desa damai berkeadilan, kalau itu SDGs. Misalnya ketika di desa itu sekian tahun tidak ada konflik sosial misalnya. Kemudian desa inklusi, lebih banyak lagi bicara desa inklusi. Jadi banyak banget yang harus kita tangani. Nah itu tentu tidak mungkin dilakukan oleh kementerian yang segala sesuatunya sangat terbatas. Nah itulah makanya kita butuh dukungan dari berbagai pihak, utamanya dari perguruan tinggi. Apalagi di Indonesia Timur. Makanya Tadulako ini luar biasa peluangnya untuk kita lakukan sinergitas, karena pada hakikatnya permasalahan pembangunan desa yang cukup membutuhkan perhatian hari ini itu wilayah Indonesia Timur. Indonesia Barat sudah relatif bisa kita tinggal, tapi Indonesia Timur. Itulah makanya berbagai loan kerjasama luar negeri kita, misalnya IFAD itu bicara tentang Indonesia Timur. Asian Development Bank bicara tentang Indonesia Timur. Banyak sekali. UKCC bicara tentang Indonesia Timur, yang dengan Inggris itu bicara. Dengan Australia kita juga bicara Indonesia Timur. Jadi hampir semua fokus itu sekarang ada di Indonesia Timur, karena memang membutuhkan perhatian yang lebih dibanding daerah-daerah lain. Nah tentu ini juga menjadi peluang bagi Tadulako dan perguruan tinggi lain di Indonesia Timur untuk lebih mengintensifkan hubungan kita, kerjasama kita, dan mudah-mudahan kemudian menjadikan satu upaya percepatan pembangunan desa-desa di Indonesia. Saya pikir itu Pak Rektor, mohon maaf tidak bisa berpanjang-panjang, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma mubarik ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Menteri, Bapak-bapak tim dari kementerian yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak-bapak dari Universitas Tadulako. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa Lembaga Penelitian Universitas Tadulako telah ikut di dalam Fortides yang digagas oleh Kementerian yang lalu dengan Kementerian Desa. Yang kedua, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Universitas Tadulako tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri terkait dengan data desa. Beberapa bulan yang lalu sebelum terjadi COVID, Lembaga Penelitian Universitas Tadulako, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tadulako dalam yang ini telah bekerja sama dengan Kabupaten Donggala terkait dengan pendataan profil desa. Dan yang diturunkan adalah KKN sekitar 600 orang. Dan ternyata profil desa ini sangat bermasalah yang kita hadapi di lapangan. Ada beberapa hal yang terjadi yang kita dapatkan. Profil aplikasi yang aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini dalam rangka untuk pembuatan profil desa, ternyata di beberapa desa tidak bisa terlaksanakan dengan baik. Ada beberapa hal. Yang pertama, ternyata dari sisi sumber daya manusia yang ada di desa. Yang kedua, ternyata beberapa desa juga itu tidak mempunyai jaringan internet yang bagus.
Sehingga ini menjadi kendala yang dialami oleh anak-anak kita dalam melaksanakan pembuatan database terkait dengan profil desa yang dilakukan selama ini kerjasama. Dan berdasarkan data-data itu, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tadulako telah mengevaluasi dan akan membuat beberapa aplikasi terkait dengan dalam rangka untuk menyambung aplikasi yang sudah ada di Kementerian Dalam Negeri tadi dengan aplikasi yang dibuat untuk mempercepat pembuatan data tersebut. Nah, terkait dengan itu, maka kami kemarin juga melakukan kerjasama lagi kembali dengan beberapa kabupaten untuk membuat hal tersebut. Yang lain lagi, lembaga penelitian juga sudah melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal bagaimana membangun desa wisata ke depan. Jadi ini juga untuk tahun 2021, dan yang diminta juga itu adalah KKN. Nah, untuk Universitas Tadulako, KKN yang diturunkan setiap tahunnya itu sekedar informasi Pak Menteri bahwa ada sekitar mahasiswa 6.000 sampai 8.000 setiap tahunnya yang akan kita turunkan setiap tahun di Universitas Tadulako. Sehingga ini adalah kami sampaikan ke daerah-daerah di provinsi ini bahwa ini adalah potensi besar daripada sumber daya manusia yang terdidik yang perlu kita manfaatkan untuk pembangunan desa ke depan. Selain itu, beberapa penelitian juga di Universitas Tadulako, beberapa aplikasi telah dibuat untuk membangun desa ke depan. Salah satunya adalah aplikasi terkait dengan tumbuh kembang anak, terus aplikasi terkait dengan penurunan stunting, dan itu sudah dicobakan, dan kemarin juga itu sudah diapresiasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dan mudah-mudahan aplikasi ini bisa diterapkan ke depan. Selain itu, beberapa produk daripada penelitian Universitas Tadulako juga sementara kita tawarkan kepada daerah-daerah untuk bisa dilakukan. Selain itu, beberapa penelitian yang kerjasama dengan teman-teman dosen peneliti untuk bekerjasama dengan daerah agar aplikasi-aplikasi dan hasil-hasil penelitian itu bisa diterapkan di daerah, karena kita juga diminta dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset agar hasil-hasil riset ke depan itu bukan hanya sampai pada jurnal-jurnal saja, tetapi bisa diaplikasikan di daerah-daerah, di desa-desa, sehingga itu bisa lebih bermanfaat ke depan. Itulah yang kami coba lakukan, menyampaikan beberapa hasil penelitian yang ada di universitas agar bisa dimanfaatkan baik di daerah maupun di desa-desa yang ada sekarang ini. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan, dan kami sangat berharap bahwa Universitas Tadulako siap mendukung apa yang diprogramkan oleh Kementerian Desa dan lembaga penelitian dalam hal ini. Kami siap untuk mendukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja, Pak Menteri, seperti harapan Pak Rektor, bahwa pertama UNTAD ini sudah peduli mendukung program Pak Menteri, paling tidak dalam kegiatan membangun desa. Karena itu kita sudah menyiapkan regulasinya, mahasiswa yang akan diberi kesempatan untuk melaksanakan KKN seperti biasanya 1 bulan. Sekarang kita sudah sign itu mesti 6 bulan. Dan ketika 6 bulan itu kita anggap mereka lulus mata kuliah setara 20 SKS, sehingga berbagai disiplin yang akan nanti mengelola desa akan melakukan upaya-upaya pemberdayaan desa dari berbagai disiplin sesuai dengan kompetensinya, dan itu kita pandang selama 6 bulan itu kuliah 1 semester 20 SKS, sehingga juga seperti apa Pak Rektor, kalau kepala desa itu nanti setelah 6 tahun kemudian bisa diberi gelar sarjana karena dengan kemampuannya membangun desa, maka anak kita juga seperti itu. Jadi tidak sekedar diberikan teori, tapi justru pengalaman empiris dan kemudian dijadikan teori kampus.
dan mohon dukungan Pak Rektor jika ini sudah jalan agar supaya proses percepatan pembangunan desa bisa lebih cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Menteri beserta rombongan, pimpinan Tugas Darulako yang saya hormati. Perkenalan Pak Menteri, nama saya Dolar, nama kapal dari apa namanya, pemberian orang tua saya dari nama salah satu kapal Pertamina saat itu untuk mengenang pekerjaan beliau yang pertama. Baik, saya dari LPPMB atau Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Warik tadi, bahwa dari sisi pembentukan kami di Universitas Tadulako sudah mempersiapkan dokumen yang terkait dengan pedoman dan juga regulasi seperti yang disampaikan Pak Wakil Rektor tadi, dalam rangka merespon kebijakan Menteri Pendidikan terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di beberapa pedoman itu memang di program studi seperti di Fakultas Kehutanan saat ini kaitannya dengan program proyek desa tersebut, seperti yang Pak Menteri singgung tadi, bahwa terkait dengan program perhutanan sosial yang sekarang diintegrasikan dengan program di desa, kami sudah mempersiapkan itu Pak Menteri. Insya Allah kedepannya dengan berkoordinasi dengan instansi-instansi teknis di Sulawesi Tengah, program ini insya Allah akan berjalan dengan baik. Kembali lagi terkait dengan pemutuan, jadi kami sudah menyiapkan juga dan menghimbau kepada Bapak Ibu di tiap-tiap prodi untuk mempersiapkan kurikulum yang khusus untuk penyelenggaraan dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini Pak Menteri. Insya Allah kami dengan komitmen pimpinan-pimpinan di prodi khususnya akan siap untuk mendukung program dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir yang sudah dipersiapkan tadi tinggal dicoba kita sinergikan, nanti difasilitasi teman-teman agen Maluku yang di Kementerian Desa, supaya langsung bisa match, jadi hater-haternya kalau perlu. Jadi yang kalau bisa detail Pak Rektor, supaya tidak banyak karena kita hadapi desa. Jadi misalnya gini, semua regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa hari ini selalu saya koreksi sendiri tahap awal ini, supaya lebih landing dan tidak menimbulkan tafsiran macam-macam, karena konsumen kita terbesar adalah desa. Misalnya bicara tentang permen prioritas penggunaan dana desa, dari 90 halaman itu sekarang yang terbaru hanya tinggal 40 atau 50 halaman. Banyak hal yang tidak perlu diomong di situ. Akhirnya jangankan warga desa, kepala desa dikasih 90 halaman, kita saja suruh baca regulasi yang 50 halaman ini nggak pernah selesai. Nah, mending lah kalau Pak Rektor tinggal perintah anak buah bikin eksekutif summary. Itu yang kemudian kita tiru. Saya bilang kalau teman-teman itu, kalau sampai sebagai staf kan selalu disuruh bikin eksekutif summary. Nah, bos kita sekarang ini kan desa, maka setiap regulasi yang perlu kita tetapkan harus diikuti dengan village summary. Sehingga misalnya dari 40 halaman kita bikin ringkas 2-3 halaman maksimal. Kemudian kita kirim ke desa-desa melalui pendamping desa, langsung kepala desa dan seterusnya. Nah, beberapa hal yang seperti itu harus kita lakukan dengan detail, termasuk berbagai MOU. Misalnya kemarin dengan Kutai Kartanegara, saya koreksi sendiri, saya minta di beberapa hal didetailkan supaya apa? Pokoknya jangan menciptakan perbedaan persepsi yang kemudian akan menimbulkan perbedaan penafsiran dan kemudian nggak selesai-selesai kaitannya dengan memahami konsep aja. Oleh karena itu tadi yang sudah di regulasi yang sudah disiapkan bisa coba kita matchkan supaya
Nah sekaligus nanti misalnya program-program yang dari LUR misalnya, dari IFA, dari IDB, dari UKCC dan seterusnya, itu kalau kemudian ada ruang-ruang yang bisa dimasukkan di situ kan bisa langsung dimasukkan. Sehingga langsung apa yang dilakukan oleh Tadulako, apa yang dilakukan oleh Kementerian Desa, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan seterusnya. Dan terima kasih sudah dipersiapkan sedemikian. Kemudian yang terkait dengan kendala, ya namanya kita menangani desa. Tadi sudah saya singgung misalnya, masih ada 11.000 desa di Indonesia yang belum memiliki jaringan internet. Jangankan 3G, internet aja belum. HP aja belum aktif, belum bisa masuk. Jadi kalau dulu di Madura itu orang beli HP itu selalu diikuti kalimat berikutnya, beli HP dengan sinyalnya. Karena waktu itu sinyal masih sulit. HP sudah mudah tapi sinyal sulit. Nah ini dialami oleh 11.000 desa. Nah 2021 ini Pak Menteri Kominfo mentargetkan berapa, 6.000 atau, tapi sudah langsung 4G. Nah itu semua di daerah terdepan, terluar, daerah perbatasan. Memang ini yang menjadi skala prioritas kita. Jangan sampai seperti yang saya alami waktu saya ketua DPRD Jombang. Saya kunjungan ke desa-desa perbatasan dengan Mojokerto. Nah pada saat itu memang pembangunan di Mojokerto jauh lebih bagus, jalan-jalannya lebih mulus dan seterusnya. Di Jombang belum. Ancaman yang diberikan meskipun guyon oleh warga desa Jombang yang saya kunjungi itu, dia bilang, Pak Alim, kalau Jombang nggak segera berbenah, saya nanti akan pindah ke Mojokerto. Nah kenapa? Itu lebih bagus daripada di sini. Nah ini yang juga tidak boleh terjadi di daerah-daerah perbatasan. Jangan sampai kemudian warga kita yang di perbatasan Malaysia, perbatasan kemudian ngomong, lebih enak hidup di Malaysia daripada di Indonesia. Nah, itu kan namanya mengerikan itu kalau sampai dengar kalimat seperti itu. Maka prioritas utama memang sekarang ini Kominfo di daerah-daerah itu supaya akses dengan pemerintah, dengan masyarakat yang menjadi bagian tak terpisahkan sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa terjalin dengan maksimal. Nah itulah kendala yang kita hadapi. Maka misalnya kemarin nggak usah di Indonesia ini, di Bondowoso. Jadi ada satu desa yang kita juga melakukan uji coba SDGs desa untuk memotret. Itu tim yang kita turunkan, para pendamping desa yang kita latih itu harus keluar masuk karena harus manual. Jadi semua aplikasi tadi tidak berguna, manual semua, kemudian keluar dimasukkan aplikasi, masuk lagi ke desa, keluar lagi. Jadi karena apa? Karena mencari sinyal. Nah, makanya bener bacaan orang Madura itu kalau beli HP harus dengan sinyalnya, jangan HP-nya saja. Itu masih penting ketika nemu zona yang masih ada sinyal tapi kecil, tapi kalau agak naik, nah manjat. Itu kreatifnya apa? Pakai ini, kerean gulung itu. Jadi ditarik, kemudian rintunya dikeraskan, kalau sudah duduk, berarti masuk, turun lagi dibaca, balas lagi, naik lagi. Nah, itu yang terjadi awal-awal dulu. Itu di Jawa. Sekarang masih banyak 11.000 yang kita temukan kasus seperti itu. Jadi kendala seperti kendala yang paling belum lagi bicara yang belum punya listrik. Masih ada 3.000 desa yang belum berlistrik, utamanya di Papua Barat, kemudian Maluku. Ini yang juga menjadi prioritas. Makanya di skala prioritas penggunaan dana desa di 2021 itu ada kelistrikan, ada jaringan dan seterusnya, yang itu memang menjadi prioritas kita pada 2021. Saya kira gitu respon saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika awal pandemi Pak Menteri sudah diinstruksikan kepada oleh Mas Menteri dan Pak Dirjen harus kuliah daring. Waktu itu kita diperhadapkan dengan tuntutan mahasiswa untuk memberikan
memberikan paket pulsa. Alhamdulillah waktu itu selaku rektor saya akomodasi memberikan bantuan pulsa. Tetapi pertanyaan wartawan lagi Pak Menteri, biar Bapak kasih pulsa kalau tidak ada internet di sana, tidak ada jaringan, bagaimana Pak Rektor? Jadi terpaksa saya jawab Pak Menteri, jangan juga Pak Rektor disalahkan kalau tidak ada jaringan di desa, bukan lagi wilayahnya Rektor itu. Jadi saya kira apa yang diprogramkan oleh Menko Info, saya kira ini sesuai sangat penting sekali. Saya ingat ketika masa Orde Baru yang diprogramkan oleh Soeharto adalah listrik masuk desa, maka sudah saatnya sekarang internet sudah harus masuk desa. Saya sampaikan ke wartawan waktu itu, bayangkan kalau sudah ada internet, nelayan yang tangkap ikan, sudah tangkap ikan dia posting ke darat bahwa ada ikan saya yang sudah saya tangkap ini, saya kira sudah langsung laku, tidak perlu melalui pihak ketiga, langsung bisa dijemput oleh pembeli di pantai. Saya kira itu semacam ilustrasi yang ke depan insya Allah itu akan terjawab semua bagian dari pembangunan desa, sehingga tidak tertinggal terus, tetapi memang sudah harus berangkat untuk menjadi desa yang lebih maju. Dan tentu apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, terima kasih banyak teman-teman selaku unsur pimpinan di fakultas, di rektorat. Beliau sudah menjanjikan kita silakan membuat proposalnya, membuat pokok-pokok pikirannya, dan pada hari ini teman-teman silakan mengambil nomor HP-nya Pak Dr. Yusra dan Pak Dr. Mulyadi. Saya kira yang menjadi mediator kita di kementerian selaku keluarga besar Universitas Trisakti dan Universitas. Kemudian kalau ingin berkomunikasi dan bersilaturahim dengan Pak Menteri Jakarta, ada kontak person kita, ada Pak Amin Tahir. Terima kasih banyak Pak Amin telah bermediasi ini. Saya kira atas jasa beliau lah sehingga Pak Menteri bisa berkenan hadir di tempat ini. Terima kasih banyak Anita Amin Tahir, dan moga-moga saja ini menjadi awal pertemuan kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi lain kesempatan, dan moga-moga saja kita yang bisa berkunjung di kementerian. Hanya karena kita belum beli vaksin ini belum berani kita ke Jakarta. Terima kasih banyak, dan saya kira waktunya sudah sangat mepet, dan dengan ucapan alhamdulillah maka kegiatan hari ini saya kita nyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah terima cindera mata. Kepada Rektor Universitas Tadulako, yang juga akan diserahkan kepada perpustakaan Universitas Tadulako pada kesempatan siang ini.